Halo. Sibuk, Bu? Ya, saya ganti sedikit, Bu ya. Oke, Bu. Ini saya minta kesediaannya untuk buat lembar praobservasi. Ya. Apa nanti yang mau diberikan adalah itu? Saya kata kan mau diberikan ikan batu, memang begini itu jelas. Ini ya. Ini Ibu mengajar kelas berapa ya? Kelas 2 ya. Kelas 2. Nanti materi yang akan diajarkan untuk pertemuan selanjutnya ini tentang apa? Komponen, proses. Itu waktu pembelajarannya berapa menit, Bu? Oke, lanjut Bu ya, pertanyaan berikutnya. Nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti pada saat observasi itu apa? Nanti ukuran keberhasilan proses pembelajaran nanti gimana, Bu? Apakah berdasarkan KKN atau mungkin ada ketentuan sendiri? Kalau saya kurang makan saya tengah malam. Jadi siswa itu dianggap mencapai pembelajaran jika bagaimana? Melaksanakan praktek ya. Untuk mencapai proses pembelajaran ini nanti strategi yang kita persiapkan apa saja? Oke, ini akan berangkat. Penilaian Bu ya. Nanti model yang Ibu gunakan ada? Oh, praktek ya. Oh, berarti nanti area pengembangannya di bagian keterampilan Bu ya. Nanti untuk mendukung proses praktek pembelajaran itu Ibu menyiapkan tadi instrumen, berarti instrumen pada saat praktek itu Bu ya? Oke. Kemudian langkah-langkah untuk mencapai materi itu strategi yang Ibu buatkan apa saja? Menyiapkan LKPD ya. Jadi untuk LKPD nanti Ibu membagi mereka secara berkelompok. Rata-rata berkelompoknya berapa? Oke, jadi yang Ibu siapkan ini adalah LKPD. Nah, nanti begini, biasanya kan dalam satu kelas itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi yang tidak aktif ini? Motivasi secara pribadi. Berarti kalau misalkan Ibu dapati dia tidak aktif pada hari itu, tidak bisa di kelas, nanti biasanya Ibu akan melakukan apa? Nanti langsung ya. Oke. Kemudian dalam proses pembagian kelompoknya itu secara acak atau Ibu tentukan? Proses penentuannya berdasarkan jadi bisa saja nanti ada anak yang pintar ketemu anak yang tidak. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya. Nanti di kelas saja akan kami observasi selanjutnya. Jadi nanti selama praktek berarti Ibu menyiapkan langkah-langkah dan kesulitan ya. Jadi kalau ketika dia berhasil mengikuti langkah kerja itu berarti Ibu anggap berhasil mengikuti. Jadi pendukungnya LKPD, instrumen penilaian,
Waktunya dia berarti 2 kali 45 menit ya. Oke, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Ya, nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Mohon bersedia. Oke, kasih. Staphylococcus aureus. Jadi mau kita mau cuci tangan beberapa kali pun
11.1 sampai 11.6. Sana di atas, ya. Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Kalau hijab apa? Kalau darat itu kelompok-kelompok animasi. Oh iya. Berarti apa? Berarti apa? Apa semua tadi kalian cari? Kalau sudah di kalau di tempat ini apa namanya? Ekosistem apa namanya? Darat itu terbagi lagi ya. Awalnya dari ketiga ini tadi. Baca apa? Ada komponen biotik berperan sebagai produsen komponen samurai. Kalau ada nama tulis ya. Pembuatan. Oke, sudah lanjut. Terima kasih, Men. Yang kalian sebutkan bertiga di dalam tabel, sudah paham? Keputusan apa? Daratankah? Daratankah? Buatankah? Ini paham? Ini lagi. Nomor 1 sudah paham? Bukan soal nomor 1. Soal nomor 1. Nah, nomor 1 itu tuliskan komponen biotik dengan bahasa Latinnya terdapat dalam ekosistem yang ada. Berarti satu orang mencari bahasa Latin. Ya, Satu orang saja. semuanya. Kalian dapatkan ini kalian tulis nomor 1. Yuk. Sudah menjelaskan tadi soal produsen berarti tumbuh apa saja. Nah, di sini termasuk daratan kah? Daratan. Tulis memang ya? Tulis. Berarti namanya ekosistem. Cocok nih, pintar. Darat untuk buat. Tadi bilang buatan. Tidak sudah betul. Sudah betul tak? Sudah. Nanti dijelaskan kenapa ini kamu sebut jadi ekosistem buatan. Oke? Yang lanjut ya. Terima kasih. Buaya, buaya. sudah. Buaya. Oh, jangan tadi video. Oke? Siapa cari nomor 8? Saya. Ini apa dan nomor 10? Malam. Saya ada nama ibunya kakak. Ini apa ini? Nggak tahu. Berapa ribu sekarang ini iPhone ini kak? Sudah. Malam. Selanjutnya, soal nomor 1 tuliskan komponen biotik dengan bahasa Latin yang terdapat dalam ekosistem yang Anda amati. Tubuh nama latinnya Rhopalocera. Terus yang ketiga lebah itu Anthophylla, yang keempat lalat Mucha domestica, dan kelima lumut Bryophyta. Kenapa kita menyebutkan bahwa tempat pengamatan kami yaitu daratan buatan ini? Nah, karena di halaman tempat kelas 11 itu ekosistem bawah terkena dengan kepala manusia. Ini sudah ada bangunan, itu tanaman itu juga bukan tanaman langsung sendiri, ditanam sama manusia.
Jadi teman-teman ini buat pertanyaan kedua sama Pertanyaan kedua dari Cahaya sama dengan pertanyaan yaitu apa kendalanya? kendala yang kami dapat saat observasi. Kendala yang kami dapat itu di sana cuma dari suhu yang panas. Kebetulan tadi pas kita observasi itu suhunya sampai 30 derajat, jadi paling kendalanya itu kepanasan saja. 30 derajat tidak panas ya? Yang lain kayaknya Yang lain juga sama kan? alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Dan saya ingin bertanya, sekian gambaran observasi dari kami. Kemudian kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja komponen biologi yang kalian masukkan? Yang pertama itu matahari, yang kedua udara, yang ketiga suhu, yang keempat air, yang kelima tanah, yang keenam batu, yang ketujuh debu, yang kedelapan awan, yang 9 pasir, yang terakhir kerikil. Tadi yang mendapatkan dekomposer katakan kelompok berapa? Berarti sama. Kelompok Sperpetia? Semut, iya. Ada. Semut masuk dalam dekomposer? Ada di buku. Masuk? Ada di buku. Dia bisa apa? Organik dan apa namanya yang sudah jadi organik. Organik. Masih ada lagi? Iya, apa yang ditemukan? Ada jamur, lumut, dan jasintan. Di mana jamur ada? Ada. Di mana ditemukan? Kolam. Iya, kolam. Di nomor di atas komponen ekosistem. Kelompok keempat. Halo, iya, tadi sudah melaksanakan proses pembelajaran ya, Bu ya. Oke, sesuai waktu yang kita sepakati, hari ini kita akan melaksanakan proses observasi. Percakapan setelah observasi kelas tadi. Jadi, gimana rasanya setelah mengerjakan? Ada tidak yang kira-kira hasil belajar dari proses pembelajaran tadi? Ada tidak? Oke, kurang. Lupa kasih ya, saya semuanya siap. Tapi sebenarnya sudah disiapkan, cuma perubahannya. Oke, jadi ini ada lagi. Oke. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya untuk mengatasi yang kurang itu kira-kira apa yang dilakukan supaya tidak lupa. Sudah poinnya ya. Oke, mengulang kembali. Masih sering kembali terhadap materi yang tadi. Tadi juga yang menarik untuk saya itu sudah melaksanakan yang namanya mempersiapkan mental siswa ya. Dengan cara melatih konsentrasi ya, SDI-nya. Apakah ini memang penting?
Apa kira-kira tujuan maksud dan tujuan sebelum Nah, ini catatan dari saya tadi ya. Tadi itu yang mungkin saya juga menarik tadi ibu sebelum proses belajar sudah selain latih mereka kamu itu bertanggung jawab pada pasien nah terus untuk yang dari saat itu pada saat pembagian kelompok itu sebenarnya mereka belum duduk secara baik kira-kira mungkin sebenarnya lebih bagus kalau mereka duduk berkelompok dan itu memang benar-benar posisinya itu duduk berkelompok. Maksud saya, atau memang tidak menurut ibu itu tidak terlalu penting. Kemudian ada juga yang apresiasi sekecil apapun dari siswa mungkin apresiasi jadi apresiasi itu boleh dalam kata atau mungkin misalkan kayak anak berbicara ya boleh walaupun bahkan sekalipun pendapat itu ini tetap harus dipikir mungkin sepakat deh biasanya berubah oke saya pikir itu saja ya dari saya kalau saya pribadi untuk seluruh proses pembelajaran sudah berlangsung dengan baik dan saya pikir proses pembelajaran juga sudah maksimal dan semoga kita bisa mengulang jiwa lagi terima kasih kita lanjut bawah terakhir percakapan berikutnya oke ini refleksi pada saat coaching yang mulai dari waktu awal sampai sekarang ini dia ada pendapatnya ibu secara pribadi tapi kita tentang proses coaching ini setelah proses pembelajaran dan proses coaching yang kita sudah laksanakan mulai dari observasi kemudian di kelas kemudian saat ini adakah di antara selama ini di kelas ada peristiwa menarik yang itu menarik untuk diceritakan selama itu menjadi guru ya bisa disampaikan kalau dari proses pembelajaran yang tadi sudah ya kita sudah selesai semuanya jadi kira-kira dari proses pembicaraan ini apa yang kita rasakan apa yang kita rasakan selama proses coaching deh ada perasaan beda ya sekarang dengan proses observasi selesai seperti sudah selesai. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Bu. Iya. Hai Widi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, sebagaimana kesepakatan kita setelah melakukan proses pembelajaran, kita telah bersepakat ya untuk melaksanakan percakapan pasca observasi. Oke, Bu Widi, gimana perasaannya setelah melaksanakan proses pembelajaran hari ini? Pertamanya seperti biasa ya, saya menyenangkan karena kita sudah berkenal terus perasaannya itu kayak
Kita jadi lebih tahu lagi apa yang harus diperbaiki, apa yang akan ditingkatkan untuk pertemuan berikutnya. Oke. Lega Bu ya? Lega. Oke Bu, adakah mungkin dari proses pembelajaran tadi yang Ibu sudah laksanakan itu yang kira-kira Ibu merasa sendiri ya, biasanya kan dirasa-rasa nih, yang masih kurang Bu dari proses pembelajaran tersebut? Oke, jadi sebenarnya kalau kurangnya itu pastinya ini kan keterbatasan waktu. Nah Oke, itu, oke. ini kan kita hanya dibatasi 2 kali 40 menit setiap pertemuannya. Jadi kayak tadi melakukan kelompok sama ada kayak kajian. Jadi itu kayak ini masih kurang itu waktu, kayak kita masih mau bahas diskusi kelompok dan lain-lain. Dan masih banyak yang mau dibahas, refleksi dan lain itu karena waktu terbatas. Jadi ya itu sih saya rasa sih. Iya, biasanya manusiawi ya. Apalagi tadi materinya kan tentang pengamatan ya Bu? Iya, pengamatan. Yes, biasanya memang memerlukan waktu yang panjang Iya. pada saat diskusi. Oke Bu, kira-kira selain itu Bu, tadi kan masalah waktu. Kalau dari hal-hal yang lain yang mungkin misalkan dalam hal bagaimana menangani siswa, misalkan kan pada saat diskusi ini Bu, kan biasanya tidak semua aktif. Iya, betul. Ya, kira-kira Bu, gimana cara Ibu mengatasi? Ya, Mengatasinya, oke. Jadi pastinya cara mengatasinya itu biasanya kan saya itu mengunjungi masing-masing kelompok itu kan sudah dibagi kelompok 1 sampai kelompok 4 sekian. Jadi saya kunjungi masing-masing kelompok itu. Jadi lihat keaktifannya ini masing-masing. Jadi kalau kayak ada lihat yang sudah mulai down, mulai turun kayak ngantuk, ya kita melakukan ice breaking. Nah, ice breaking itu kan banyak kan cara-caranya, mau ice breaking yang uji apa konsentrasinya mereka seperti itu saja sih Kak, untuk menangani masalah-masalah seperti itu. Nah biasanya juga Bu, kan kalau dalam kerja kelompok ya, biasanya ada yang dominan. Apakah memang itu perlu menurut Ibu atau mungkin bagaimana ya, supaya ini kan kerja kelompok itu kan maunya semua terlibat aktif, tapi biasanya memang pada faktanya ada sih yang tidak terlibat aktif atau ada yang sangat dominan. Kira-kira gimana Ibu menanggapinya atau cara mengatasinya? Jadi itu sebenarnya dari awal sih. Jadi kayak pembagian kelompok itu disamaratakan semua. Jadi tidak dikumpul di satu kelompok yang ya kita kan sudah tahu. Oh iya. Itu kan kita sudah tahu, oh ini potensinya bagus. Ini yang bukan tidak bisa sih, maksudnya agak kurang. Jadi itu disebar, diratakan. Jadi misalnya saya bentuk kelompok. Jadi misalnya mungkin kemungkinan di kelas itu ada yang ya hebat lah, ada 5 orang. Jadi 5 orang itu disebar di masing-masing kelompok itu. Jadi tidak ada yang mendominasi. Jadi kayak dia bisa aja sama teman-temannya seperti itu. Ya mendominasi sih memang paling ada, tapi karena memang ada si yang lebih menonjol ini, dia bisa sama-sama teman-temannya bilang ini nanti kamu begini ya, seperti itu. Oke, jadi ya memang sedini mungkin ya. Jadi bagian kelompok itu disamaratakan semua, jadi tidak dikumpul di satu kelompok yang ya kita kan sudah tahu. Oh iya. Itu kan kita sudah tahu, oh ini potensinya bagus, ini yang bukan tidak bisa sih, maksudnya agak kurang. Jadi itu disebar, diratakan. Jadi misalnya saya bentuk berkelompok. Jadi misalnya mungkin kemungkinan di kelas itu ada yang ya hebat lah, ada 5 orang. Jadi 5 orang itu disebar di masing-masing kelompok itu. Jadi tidak ada yang mendominasi. Jadi kayak dia bisa aja sama teman-temannya seperti itu. Ya mendominasi sih memang paling ada, tapi karena memang ada si yang lebih menonjol ini, dia bisa sama-sama teman-temannya bilang ini nanti kamu begini ya, seperti itu. Oke, jadi intinya tadi sudah ya kita bicara tentang cara mengatasinya kalau ada yang tidak masalah waktu. Nah, tentang refleksi Bu, seberapa penting refleksi itu dilakukan biasanya Bu, kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya refleksi itu sangat penting. Karena apa? Yang pertama itu kan ada dibagi 2 jenis refleksi kan, ada refleksi murid sama refleksi guru. Untuk refleksi murid itu pasti sangat penting. Kenapa? Kita kalau murid kan kita sudah harus kayak tahu seberapa paham ini sama materinya. Jadi kan kalau dengan adanya refleksi berarti kita tahu, oh anak ini sudah paham, oh ternyata ini yang belum paham materinya. Jadi itu pentingnya dilakukan refleksi. Nah itu untuk murid.
refleksi ke guru. Nah, kalau refleksi ke guru, kita kayak jadi tahu, oh ternyata di sini saya masih kurang, Oh iya. kurang mengajarnya dan lain-lain seperti itu. Oke. Jadi menunjukkannya ya, mengetahui ketercapaian dari Apa yang pembelajarannya ya. Oke. Kalau misalkan Bu, dari hasil refleksi itu ada atau mungkin ibu pernah menemukan pengalaman ibu dari refleksi itu ada mungkin setelah ibu lakukan refleksi ternyata memang ada siswa yang belum mencapai. Kira-kira tindakan apa yang biasa ibu lakukan? Jadi biasanya ya itu kan setelah refleksi ternyata masih ada ini anak di bawah KKM KKM-nya. Jadi biasanya itu biasanya kan kalau saya di luar itu kan tidak bisa langsung kita lakukan di kelas. Jadi biasanya itu ada jam tersendiri untuk menangani anak tersebut. Iya, biasanya lewat proses remedial juga. Iya, remedial juga. Oke, saya pikir untuk bagian terakhir, nah intinya tadi kita sudah bicarakan tentang hasil dari proses pembelajaran di kelas, cara mengatasi siswa. Kemudian apa Bu nanti di pertemuan berikutnya yang akan Ibu rencanakan untuk mengatasi mungkin kekurangan yang terjadi di hari ini? Pembelajaran itu sudah tercapai, namun untuk mengatasi masalah waktu nanti itu bisa diatasi dengan pemberian LKPD yang dirancang sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian untuk mengatasi pembagian kelompok, sedini mungkin itu pembagian kelompok itu sudah bisa dibagi berdasarkan level kemampuan tadi ya sebenarnya. Oke, terima kasih Bu. Saya ucapkan atas waktunya. Gimana rasanya Bu setelah melakukan percakapan ini? Lebih lega karena apa? Kita sudah kayak punya kayak apa yang kita alami selama di kelas seperti apa. Jadi kayak lebih lega lah rasanya. Oke, terima kasih Bu atas adanya waktu dan kesempatannya yang diberikan. Semoga kita bisa berbincang kembali di lain kesempatan. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Sudah.